Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di channel YouTube aku, Mbak Pak. Jangan lupa ya yang belum subscribe, tinggal di subscribe, bunyiin juga tanda lonceng ya, supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Oke guys, di video kali ini tuh aku mau berbagi cerita tentang 3 cerita horor yang paling seram berdasarkan kisah nyata. Ini di luar negeri ya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe ya. Tonton videoku sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton videoku sampai habis. Oke guys, ini cerita yang pertama adalah Tungkus Lost, yaitu Birmingham, Alabama. Birmingham, Alabama didirikan pada tahun 1871. 5 tahun setelah Perang Saudara, dan bersamaan dengan itu dibutuhkan bertonton pink iron untuk memperbaiki infrastruktur Amerika yang runtuh. James Withers Lost memulai pembangunan Tungkus Lost. Setahun kemudian, perusahaan membuka pintu untuk ratusan karyawan. Bekerja di tanur sembur adalah pekerjaan tingkat lanjut dan juga berbahaya. Bahaya itu gegara disadari karena banyak pekerjaan terbakar, ditunggu dan tewas. Jadi itu nama tempatnya itu Tungkus Lost, kayak pabrik gitu ya. Pabriknya tuh Tungkus Lost. Ini tuh yang punya Tungkus Lost ini adalah Kolonel James Withers Lost. Jadi tuh di situ tuh banyak kejadian-kejadian yang menewaskan karyawannya. Jadi karyawannya tuh sebagian tuh yang bekerja itu kayak terjadi kecelakaan saat bekerja, yaitu karyawannya masuk ke dalam tungku tersebut ya. Jadi tungkunya seperti ini. Ini tungkunya, kalian bisa lihat tungkunya seperti itu. Serem banget ya. Oke, untuk cerita yang kedua, jadi cerita yang kedua ini ada wanita yang menangis di kota. Ini berada di kota New York. Jadi ada wanita yang menangis di kota. Ceritanya itu seperti itu. Kayak apa? Oh maaf guys, wanita yang menangis di Dakota, New York. Jadi Dakota ini terletak di negara New York ya. The Dakota, sebuah gedung apartemen di New York City, telah menjadi rumah bagi banyak penduduk kaya dan terkenal sejak dibuka kembali pada tahun 1884. John Lennon dan Yoko Ono pindah ke gedung tersebut pada tahun 1973, dan John juga dibunuh di luar gedung pada tanggal 8 Desember 1980. Oke, jadi The Dakota ini adalah perumahan atau apartemen di New York City yang ditempati oleh orang-orang kaya ya. Dan ada John Lennon dan Yoko Ono itu pindah ke dalam apartemen itu tuh pada mereka pindah ke gedung apartemen ini pada tahun 1973, dan John Lennon dibunuh pada tanggal 8 Desember 1980. Jadi 8 tahun ya. Sebelum kematiannya John mengaku melihat hantu wanita menangis berkeliaran di aula. Jadi sebelum kematiannya si John ini tadi tuh, si John itu lihat kayak hantu wanita yang menangis di aula. Jadi kan di apartemen itu kan pasti di gedungnya kan ada suatu aula, kayak misalnya kalau misalnya mau ada pertemuan kan pasti di aula situ ya.
berkeliaran di aula. Kemudian setelah John meninggal, Yoko yang masih tinggal di gedung itu mengaku menyaksikan hantu John duduk di depan pianonya. Jadi si Yoko ini tadi yang pindah bersama si John ini tadi tuh, dia melihat si hantu John, kan padahal Johnnya ini udah meninggal ya. Jadi melihat si John itu tadi berada di depan pianonya. Yoko mengatakan, John memberitahunya, jangan takut, aku masih bersamamu. Jadi John ini tuh seperti berkomunikasi kepada Yoko, bahwa Yoko seperti dia tuh bilang kalau jangan takut karena aku masih ada bersama kamu gitu ya. Itu serem juga ya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi pada wanita itu yang menyebabkan si John ini tadi tuh meninggal gitu. Yang ketiga adalah Bell Witch Adam Tennessee. Jika Anda seorang pecinta film seram, Anda mungkin benar-benar tahu tentang Bell Witch, sosok yang diangkat dalam film An American Haunting and the Blair Witch Project. Tersebut memang didasarkan pada cerita nyata. Jadi ini tuh diangkat dari cerita nyata ya. Jauh di awal 1800-an, seorang pria bernama John Bell memindahkan keluarganya ke sebuah daerah di Tennessee bernama Red River yang sekarang dikenal sebagai Adam Tennessee. Susah ya namanya. Setelah mereka menetap di rumah baru, beberapa hal aneh mulai terjadi. Keluarga Bell mulai mendengar beberapa suara aneh, termasuk anjing menggonggong, rantai bergerak, tikus mengunyah, dan seorang wanita berbisik. Jadi keluarga Bell ini saat dia pindah ke rumahnya Haunting America The Blair Witch Project. Jadi itu ada satu filmnya ceritakan tentang John Bell ini pindah ke daerahnya tuh namanya Tennessee bernama Red River itu. Di situ tuh keluarga Bell ini tuh sering mendengar suara aneh, yaitu suara anjing, suara rantai, suara tikus yang sedang mengunyah, dan wanita yang sedang berbisik. Aku merinding banget guys, karena ini tuh jam 12 kurang. Itu benar-benar tengah malam ya, ini malam Kamis. Serem ya, gak apa-apa, tetap kita lanjutkan. Oke guys, jadi cerita ini tuh aku ditemani sama Tiffany ya. Oke, wanita itu dikenal sebagai Bell Witch, dan banyak orang percaya bahwa dia adalah hantu mantan tetangga keluarga Bell yang berselisih soal tanah. Jadi hantu wanita ini tuh tetangganya si Bell Witch ini tadi itu yang meninggal. Soalnya kayak sebelum meninggal tuh dia tuh ceritanya kayak berselisih soal tanah gitu ya. Dan dia telah bersumpah untuk membalas dendam kepada keluarga Bell sebelum dia meninggal. Jadi tuh di cerita ini tuh sepertinya wanita ini tuh meninggal karena dia mempunyai dendam kepada keluarga Bell karena berselisih, mempunyai masalah tentang tanah gitu ya. Mungkin aku juga nggak tahu ini ceritanya, pokoknya itu masalah tanah gitu ya. Jadi wanita ini tuh dendam pada keluarga Bell sebelum dia meninggal. Jadi masih biasanya kalau arwah penasaran itu dia belum bisa rest in peace kalau dia tuh tidak bisa berkompromi dengan masa lalunya. Belakangan Bell meninggal karena keracunan dan dikabarkan itu adalah pekerjaan Bell Witch. Jadi keluarga Bell ini tuh yang keluarganya ya yang tinggal di situ, dan Bell Witch itu adalah seorang yang meninggal karena dia berselisih dengan keluarganya si Bell ini tadi.
Jadi si David ini tuh kayak punya dendam atau punya masalah kepada David ya, kepada Bel, keluarganya Bel, karena soal tanah. Karena jadi arwah-arwah yang gentayangan atau arwah-arwah yang meninggal karena suatu kejadian itu tuh dia bisa rest in peace kalau dia sudah bisa berkompromi dengan masa lalunya, atau mereka bisa memaafkan masa lalu yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tuh harus bisa menghilangkan rasa dendam yang ada di dalam diri mereka, karena kan mereka meninggalnya kan masih kayak kayak masih belum kayak belum siap, masih ada hal yang belum terselesaikan. Jadi mereka tuh pasti meninggalnya misalnya karena dendam. Jadi mereka pas gentayangan itu tuh mereka akan menyimpan rasa dendam, dan mereka tuh akan sulit rest in peace atau kembali ke Tuhan, ke tempat yang lebih baik itu kalau mereka itu belum bisa memaafkan dan belum bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Oke guys, sekian ya cerita aku kali ini. Jadi ini tuh cerita horor, 3 cerita horor yang berdasarkan kisah nyata tapi di luar negeri ya, bukan di dalam negeri. Oke guys, semoga cerita aku menghibur di malam Kamis ini. Thank you yang udah ngikutin video aku terus. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Bye bye guys, thank you for watching.